Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nasika. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi nasional. Apa sih pertumbuhan ekonomi nasional itu? Pertumbuhan ekonomi adalah faktor yang sangat penting. Pemerataan pertumbuhan perekonomian di setiap sektor merupakan tujuan utama dari setiap negara yang ada di dunia. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tinggi akan mengakibatkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia masih belum terkelola dengan baik, sehingga belum berdampak besar terhadap perekonomian negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, pembentukan modal. Yang keempat, ada faktor sosial dan politik. Sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bisa dilihat dengan ilmu keterampilan, kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan yang sudah dimiliki. Jika pada suatu negara mempunyai sumber daya manusia yang sangat baik, terampil, dan terlatih, maka output yang akan dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Tetapi kekurangan akan sumber daya manusia terampil bisa menghambat pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada surplus terhadap sumber daya manusia ini akan kurang signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, sumber daya manusia di dalam suatu negara harus sebanding dengan jumlahnya pada keterampilan dan kemampuan yang sedang dibutuhkan, sehingga menghasilkan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, ada sumber daya alam. Sumber daya alam bisa mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Sumber daya alam adalah sumber daya yang sudah tersedia di alam, baik yang ada di darat atau juga di bawah laut. Sumber daya alam yang telah dimiliki pada suatu negara sesuai dalam kondisi iklim dan lingkungan di dalam negara tersebut. Negara yang mempunyai banyak sumber daya alam bisa menikmati pertumbuhan yang baik dibanding pada negara-negara yang sumber daya alam sedikit. Yang ketiga, ada pembentukan modal. Pembentukan modal terdiri berdasarkan dengan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi lainnya. Pembentukan modal adalah proses produksi pada semua produk yang berasal dari buatan manusia. Pembentukan modal bisa meningkatkan ketersediaan modal pada tenaga kerja, bisa meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja. Akibatnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang bisa menghasilkan pada peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Dan yang terakhir ada faktor sosial dan politik. Faktor sosial terdiri berdasarkan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, dan keyakinan di dalam setiap negara. Hal tersebut bisa memberikan kontribusi pada suatu pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik suatu negara bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Jika saat kondisi politik dalam suatu negara stabil akan berjalan dengan baik dan dapat memberikan kenyamanan terhadap para masyarakat, juga bisa mendukung peningkatan kinerja pada produksi. Dengan begitu, masyarakat bebas akan berinovasi dan mengembangkan potensi yang telah dimilikinya, sehingga akan terbentuknya pencapaian pada pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun permasalahan ekonomi dan solusinya. Yang pertama, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran perkembangan suatu negara. Apabila pertumbuhan ekonominya rendah, maka perkembangan negara tersebut juga rendah, dan begitu pula sebaliknya. Cara mengatasi pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli dapat dilakukan dengan membuka investasi luar negeri, memberdayakan UMKM, dan memperdayaan masyarakat lokal.
Dan yang kedua ada jumlah penduduk besar. Permasalahan jumlah penduduk tersebut menimbulkan dampak yang berarti, antara lain dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas. Kedua, sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Yang ketiga, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan hiburan kurang. Yang keempat, angka pengangguran tinggi. Terakhir, angka kriminalitas tinggi. Dari penjelasan tersebut, pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah penduduk di Indonesia semakin besar. Salah satu tindakan untuk mengendalikan pertumbuhan yang tinggi adalah melaksanakan program keluarga berencana, atau bisa disebut KB. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pemagangan kerja. Pemecahan masalahnya untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pelatihan kerja. Kedua, pemagangan. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Yang keempat, membenahi upah dan gaji tenaga kerja. Yang kelima, peningkatan gizi dan kesehatan. Nah, adapun kesimpulan dari pertumbuhan ekonomi nasional. Penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas, serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemunculan dari teori-teori pertumbuhan ekonomi dengan demikian mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.